Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Wajib tahu, inilah 12 kriteria orang yang didoakan oleh malaikat dalam Islam. Segera lakukan ini. Dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu, salah satunya menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya adalah sebuah hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Jadi siapa sajakah orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? 1. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu merupakan kegiatan membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan kotoran. Jadi, berwudu sebelum tidur sangatlah bermanfaat, yaitu dapat membuat tubuh menjadi lebih tenang dan nyaman. Bahkan, berwudu sebelum tidur bisa dijaga oleh malaikat selama tidur, sekaligus didoakan yang baik. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Umar radhiyallahu anhu pun mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka malaikat akan mengikuti. Lalu ketika ia bangun, niscaya malaikat akan berucap, Ya Allah, ampunilah hamba-Mu si Fulan, karena ia tidur di malam hari dalam keadaan selalu suci. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Malaikat akan senantiasa berdoa kepada hamba Allah jika orang itu suka menanti-nantikan atau menunggu waktu sholat tiba. Orang yang selalu menunggu waktu sholat dalam keadaan suci, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Huzaimah meriwayatkan salah satu hadis dalam kitab Sahihnya, bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. 3. Orang yang berada di shaf jamaah paling depan. Khusus untuk para ikhwan atau pria yang datang ke masjid lalu berwudu dan mengambil shaf jamaah yang pertama atau paling depan untuk sholat, maka ada keutamaan khusus yang akan didapatkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan keutamaan shaf pertama dalam sabdanya hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang sholat di shaf pertama. Hadis riwayat Abu Dawud Sahih. Dan Rasul bersabda juga bahwa sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Sebaik-baik shaf bagi wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling jelek adalah yang paling depan. Dalam hadis riwayat Muslim. 4. Orang yang menyambung shaf kosong. Pasalnya barisan atau shaf sholat harus sempurna, tidak boleh ada sela yang kosong. Harus rapat, lurus, supaya seperti barisannya para malaikat di sisi rob mereka yang selalu menyempurnakan shaf-shaf, rapat serta lurus dalam barisannya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan supaya menyambung shaf yang kosong biar tidak ditempati oleh syaitan, maka hendaklah kita untuk selalu menyambung shaf kosong ketika mau sholat. Demikian juga Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung shaf-shaf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian shaf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 995. 5. Orang yang mengucap amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Sholat adalah amalan wajib yang pertama kali dihisab. Oleh karena itu, sholat harus disempurnakan dari takbiratul ihram hingga tahiyat akhir supaya kita diselamatkan oleh Allah kelak. Seperti amalan dalam sholat yang perlu diperhatikan dan seringkali dianggap remeh, yaitu mengucapkan kata amin setelah imam membaca Al-Fatihah. Padahal mengucapkan amin tersebut merupakan perhiasan sholat dan memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu ucapan amin itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, menjadikan dosa-dosa hamba diampuni serta menjadi penyebab terkabulnya doa.
6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Pastinya senang bukan jika didoakan yang baik oleh malaikat, apalagi disolatkan. Nah, itu juga merupakan doanya malaikat bagi orang yang selalu duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Lebih baik kita duduk dulu setelah melaksanakan sholat, yaitu diisi dengan zikir dan doa, sehingga malaikat akan mendoakan kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Sholat subuh memiliki keistimewaannya sendiri. Iya, subuh adalah waktunya para malaikat berkumpul datang sehingga ada banyak hal tak terkira. Namun biasanya di waktu tersebut merupakan hal yang memberatkan untuk melakukan sholat. Butuh perjuangan untuk bisa melakukan kewajiban tersebut. Seperti contohnya orang melewati waktu subuh karena tidak bangun pagi. Padahal sholat subuh bisa disaksikan banyak malaikat. Begitupun dengan sholat asar, waktu tersebut orang sangat sibuk, merasa enggan dalam melakukan kewajiban. Padahal dua-duanya punya keutamaan yang luar biasa, apalagi secara berjamaah. 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa itu memang sungguh dahsyat, karena selain punya segudang manfaat yang lebih baik, dengan doa kita dapat didoakan balik oleh malaikat, bahkan doanya lebih baik lagi daripada itu. Bila orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, doa tersebut akan segera dikabulkan. 9. Orang yang bersedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia dengan banyak keutamaannya. Dengan sedekah, kita akan jadi lebih naik derajat, karena seperti dikatakan dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Selain itu, akan ditambahkan pula dengan doa para malaikat. Memang sungguh luar biasa kekuatan dari amal sedekah ini. 10. Orang yang sedang sahur. Di balik waktu sahur, ternyata ada keutamaan yang jarang kita ketahui, yaitu bisa mendatangkan berkah kebaikan dan pahala yang mengalir. Berkah datangnya dari Allah, sungguh beruntungnya orang yang sedang sahur, akan mendapatkan selawat dan Allah dan doa para malaikat. Di waktu tersebut, kita dapat meluangkan waktu untuk lebih banyak beribadah kepadanya. Jadi, pahala senantiasa mengalir terus. 11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. Seseorang yang menjenguk orang sakit juga punya keberkahan yang hakiki, bahwa orang yang menjenguk orang sakit akan diberikan pahala serta keberkahan dari Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah berikut. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dari langit memanggil, berbahagialah kamu, dan sungguh baik langkahmu, dan engkau menempati sebuah rumah di surga. Kesimpulannya, seseorang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh para malaikat, dan setiap langkahnya ketika menjenguk maupun setelah menjenguk, terdapat keberkahan pahala yang melimpah. 12. Orang yang mengajarkan kebaikan. Berbuatlah baik kepada semua orang, sekecil apapun. Kalimat tersebut sudah sering kali kita dengar. Tapi dari kalimat sederhana itu memang harus kita terapkan dalam hidup. Sebagai umat muslim, kita diperintahkan untuk selalu mengajarkan dan mengajak manusia kepada kebaikan. Maka pahalanya akan menjadi untukmu juga. Selain itu, orang yang senantiasa memberikan kebaikan juga akan didoakan malaikat. Dengan mengajarkan atau mengajak kebaikan, sama dengan kita berdakwah di jalan Allah dan dapat mencegah orang lain dari kemungkaran. Sungguh luar biasa pahala bagi orang tersebut. Itulah orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Betapa beruntungnya jika kamu adalah salah satunya, maka di pandangan Allah, ia adalah manusia yang dicintainya.